Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang baru yaitu fungsi kuadrat ya. Masih dengan Ustazah Ikaro dan ini adalah video di part yang pertama ya. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas apa itu fungsi kuadrat gitu ya, bagaimana grafiknya, kita akan coba lihat dalam kehidupan sekitar kita ya, yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar jembatan ya. Nah, di sini gambar jembatannya unik ya, karena kalau kita lihat nih ada lengkungan berwarna merah ini. Nah, ini itu merupakan representasi dari grafik fungsi kuadrat, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, ini juga ya jembatan berupa lengkungan seperti ini. Ini itu juga representasi dari gambar grafik fungsi kuadrat ya. Jadi kalau grafik fungsi kuadrat itu ya kalau digambarkan bentuknya kurang lebih seperti inilah. Jadi ada berupa lengkungan-lengkungan gitu ya, di mana ada sebuah titik ya, titik puncak. Kalau sudah ada di titik puncak maka dia akan kembali melengkung turun gitu ya. Ya ini kira-kira seperti inilah. Kalau contoh yang lainnya, contoh lainnya misalnya ada tali skipping ya. Teman-teman kalau bermain skipping itu kan pasti talinya berbentuk lengkungan gitu ya. Untuk teman-teman bisa melompat. Nah, itu yang bisa direpresentasikan sebagai grafik fungsi kuadrat atau lambungan bola golf. Itu kan pasti ketika bolanya kemudian dilemparkan gitu ya. Atau bukan dilemparkan ya, tapi dipukul gitu. Itu kan pasti akan membuat lengkungan-lengkungan gitu ya. Sama saja dengan bola basket ketika dilemparkan juga ada lengkungan-lengkungannya yang membentuk seakan-akan seperti parabola gitu ya. Nah, kemudian kita akan menelaah ya dalam Al-Qur'an juga ada nih yang berkaitan dengan fungsi kuadrat ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 33 di sini Allah menyebutkan dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kita lihat ya, ini gambar visualisasinya. Kita lagi-lagi akan belajar betapa Allah itu maha segalanya ya. Allah itu luar biasa menciptakan sistem tata surya begitu teratur, begitu indah ya. Padahal kalau kita tahu ya, alam semesta ini kan terdiri dari berbagai macam eh, miliaran jutaan planet ya dan bahkan galaksi-galaksi yang masing-masing ada penyusunnya masing-masing. Nah, di sini adanya planet-planet tersebut, adanya galaksi-galaksi tersebut, itu gerakannya, itu kan mereka bergerak ya, itu tidak saling bertabrakan ya, atau geraknya itu secara teratur. Seakan-akan ada sebuah garis edar yang masing-masing jelas gitu ya garisnya mana, lewatnya mana, dan lain sebagainya, begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini garis edar dari gerakan planet-planet ya atau matahari dan bulan itu membentuk seperti lengkungan-lengkungan ya. Yang ini berkaitan dengan fungsi kuadrat gitu ya. Nah, gerakan komponen alam semesta berupa galaksi yang beredar pada orbitnya masing-masing itu serta geraknya saling menjauhi satu sama lain gitu ya. Jadi galaksi-galaksi yang ada di sistem tata surya itu bergerak saling menjauhi ya dengan gerakan seperti gerakan parabola ya. Jadi melengkung-lengkung gitu ya, saling menjauhi satu sama lain. Luar biasa ya, di sini kita belajar kembali lagi belajar tentang bagaimana kita mengagumi Allah, mengagumi kebesaran Allah gitu ya. Oke, lanjut kita ke materi ya. Nah, ini ada bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Nah, fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Ini mungkin hampir mirip ya dengan persamaan kuadrat, bedanya karena ini sebuah fungsi sehingga di sini ada fx-nya ya. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Jadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Jadi fx itu sama dengan y gitu ya.
dengan A, B, C-nya adalah konstanta real, dan A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini A-nya nggak boleh 0, karena namanya aja fungsi kuadrat gitu kan, maka harus ada kuadratnya kan gitu. Jadi tidak boleh 0 A-nya. Contohnya nih ya, ini fungsi kuadrat. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 5 gitu ya. Atau kalau pakainya y berarti y sama dengan misalnya min 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Ini namanya adalah fungsi kuadrat gitu ya. Lanjut saja. Nah, untuk fungsi kuadrat sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, kita akan berkaitan dengan gambar grafik ya. Jadi kita di sini bisa mengidentifikasi grafik fungsi kuadrat atau gambar grafik dari fungsi kuadrat itu seperti apa ya. Kita bisa lihat dari komponen-komponen yang ada di dalam fungsi kuadratnya. Jadi di sini kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya. Nah, kita bisa memprediksikan gambarnya. Kita lihat dari koefisien A-nya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah atau nilainya maksimum. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas atau nilainya minimum. Nah, kira-kira seperti apa gambarnya? Seperti ini ya, teman-teman ya. Nih ya. Ini yang pertama, jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah nih ya. Jadi, terbukanya ke bawah ya. Kemudian kalau jika A-nya lebih dari 0, maka dia terbukanya ke atas nih ya. Nih ya, kalau di ini kan kayak orang senyum gitu ya. Nah, ini kan melengkungnya melengkung seperti ini, melengkung ke atas gitu ya. Nah, dengan nih ya, kalau terbuka ke bawah, maka ini ada titik puncak yang bernilai maksimum ya. Nah, kalau terbukanya ke bawah, ini ada titik puncaknya juga yang bernilai minimum gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari diskriminannya nih ya. Ketika kita menemukan fungsi kuadrat, kita bisa hitung diskriminannya berapa ya, sehingga kita bisa memprediksikan gambar grafiknya itu apakah terbuka ke bawah, ke atas, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini jika D-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik berbeda. Di sini berarti berkaitan dengan apa namanya, potongan sumbu X ya. Berarti ada dua titik potong di sumbu X-nya. Nah, dua titik itu saling berlainan ya atau berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka grafik itu hanya menyinggung sumbu X ya. Jadi kalaupun memotong itu di satu titik ya. Ini perhatikan ya, jika diskriminannya sama dengan 0, maka dia hanya menyinggung sumbu X saja gitu. Nah, kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka grafiknya itu tidak memotong ya, atau tidak menyinggung sumbu X. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini untuk D-nya lebih dari 0, maka ini kan kalau garis mendatar ini adalah sumbu X, itu kan berarti ada titik potong 2 ya. Ini di sini 1 dan di sini 1. Kemudian, nah ini kalau D-nya sama dengan 0. Jadi, hanya menyinggung saja nih, hanya nyentuh saja gitu ya. Tidak sampai memotong. Ataupun kalau memotong berarti karena ini ketemu di sini ya, di garisnya berarti hanya memotong di satu titik gitu. Kemudian, nah ini yang kurang dari 0 ya. Jadi tidak menyinggung, tidak menyentuh sama sekali dengan sumbu X-nya gitu ya. Ini kalau ada apa namanya, garis vertikalnya berarti sumbu Y-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, hubungan antara koefisien dan diskriminan, jadi kalau keduanya ya kita gabung jadi satu, maka bentuk gambarnya seperti ini nih ya. Kalau A-nya lebih dari 0 kan berarti terbuka ke atas gitu ya. Nah, karena ini tidak menyentuh sumbu X, maka D-nya kurang dari 0. Nah, kalau ini A-nya juga lebih dari 0 kan berarti terbuka ke atas nih. Karena menyentuh berarti D-nya sama dengan 0. Kemudian ini ya, berarti ini memotong ya kan? Berarti karena terbuka ke atas A-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0 ya, karena memotong di dua titik. Kemudian, nah ini
gambarnya nih terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0. Memotong di 2 titik, jadi D-nya lebih dari 0 ya. Begitu juga ini kalau A-nya kurang dari 0 seperti ini ya. Ini D-nya sama dengan 0 karena hanya menyentuh saja. Nah, ini juga nih ya, A-nya itu kurang dari 0, D-nya kurang dari 0 ya, karena tidak menyentuh sama sekali dengan sumbu X-nya dan terbukanya ke bawah gitu ya. Ini adalah gambar-gambar ya, grafik fungsi kuadrat. Kalau kita lihat dari koefisien dan diskriminannya. Nah, kemudian ini yang dinamakan definite positif ya. Jadi semuanya lebih dari 0. Mohon maaf ya. Ini A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Jadi terbukanya ke atas, tapi di sini tidak menyentuh sumbu apa namanya sumbu X. Jadi ini berada di definite yang positif. Kemudian kalau ini nih ya, ini kan berarti posisinya berada di bawah ya karena D-nya itu apa namanya? Kurang dari 0 ya sehingga dia tidak menyentuh sama sekali sumbu X dan A-nya juga kurang dari 0 ya karena ini kan apa namanya terbukanya ke bawah gitu ya. Ini namanya definite negatif ya. Jadi berada di bawah sumbu X ya. Maka berada pada definite negatif. Lanjut, ada pembuat nol fungsi ya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c yang dinamakan pembuat nol fungsi itu adalah nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0 ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Berarti nilai x-nya. Nah, nilai x dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu kan maksimal ada 2 ya, yaitu x1 dan x2 gitu. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya nih bisa menggunakan grafik fungsi ya. Jadi di sini ada pembuat nolnya jika grafiknya itu berpotongan dengan sumbu x ya. Ingat ya, bahwa nilai x itu akan berkaitan dengan sumbu x ya kan? Jadi kalau ada pembuat nolnya ya berarti dia berpotongan dengan sumbu x gitu. Kemudian yang kedua menggunakan persamaan kuadrat ya atau akar-akar persamaan kuadrat. Sudah pernah dipelajari sebelumnya ya, bagaimana cara mencari nilai x dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu kan x1, x2. Ini yang dinamakan dengan pembuat nol ya. Pembuat nol itu ya x1, x2 itu gitu ya. Oke. Lanjut, kemudian kita ke sumbu simetri ya. Apa sih sumbu simetri? Yaitu garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua sama bentuk dan ukurannya. Nah, di sini ada gambarnya nih, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan sumbu simetri. Jadi membagi dua bagian yang sama bentuk dan sama besar gitu ya. Jadi jaraknya itu di tengah-tengah ya. Jadi di tengah-tengah antara x1 dengan x2 gitu ya. Ini kalau gambarnya terbuka ke bawah berarti seperti ini juga sama ya. Jadi di tengah-tengah nih posisinya gitu ya, sumbu simetrinya. Nah, bagaimana mencari sumbu simetri jika diketahui pembuat nolnya? Ya, jika diketahui x1 dan x2-nya, kita itu bisa mencari nilai sumbu simetrinya dengan cara kita lihat ya. Kalau pembuat nolnya hanya satu, maka ya otomatis itu sebagai sumbu simetri ya. Nah, jika memiliki dua pembuat nol atau dalam hal ini x1 dan x2, maka sumbu simetrinya kita bisa hitung yaitu x1 ditambah x2 dibagi 2 ya. Jadi tepat di tengah-tengahnya gitu. Kemudian lanjut ya. Nah, ini kalau misalnya diketahui fungsi kuadratnya, maka kita bisa mencari sumbu simetrinya menggunakan rumus nih teman-teman ya. Ini fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Rumusnya adalah XP. Nah, ini sumbu simetri ya, sumbu simetri. Ini simbolnya XP sama dengan min B per 2A. Kemudian ada juga nilai optimum. Nilai optimum itu berarti titik puncaknya
yang berada di sumbu Y ya. Ini berarti YP sama dengan FXP. Jadi fungsi dari sumbu simetrinya itu dimasukkan gitu ya. Atau kalau pakai rumus berarti YP sama dengan min D per 4A. Ya, dengan D-nya kita ingat D itu diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC gitu ya. Oke, kita ke contoh saja ya. Contoh soalnya misalnya nih, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat min 12x min 17. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum fungsi tersebut. Nah, kita lihat nih, di sini apakah sudah diketahui pembuat nolnya? Belum ya. Maka kita gunakan rumus saja gitu ya. Nah, ini kita tulis dulu fx-nya sama dengan min 2x kuadrat min 12x min 17. Ya, kita cari dulu A-nya berapa? A-nya sama dengan min 2, B-nya min 12, C-nya min 17 ya. Kita cari sumbu simetri XP sama dengan min B per 2A. Ya, kita lihat min B berarti kita masukkan nih. B-nya kan min 12, ada min B berarti min 12 gitu ya. Per 2 kali A. A-nya min 2 berarti 2 kali min 2. Sehingga hasilnya adalah ini ya, min ketemu min jadi plus 12 per ini 2 kali min 2 jadinya min 4. Maka sama dengan min 3 gitu. Nah, kemudian nilai optimum berarti YP ya. Nah, YP-nya kalau kita pakai rumus ya, sebenarnya kita bisa langsung saja masukkan nilai XP ini ke dalam fungsinya, maka kita akan ketemu YP. Tapi kali ini kita pakai yang rumus terlebih dahulu ya. YP sama dengan min D per 4A. Ya, D-nya itu kan diskriminan. Ya, kita cari dulu aja D-nya, biar mudah ya. Kita masukkan, B-nya kan berapa nih? Min 12 ya, berarti min 12 kuadrat dikurangin 4 kali A-nya min 2, C-nya kali min 17 ya. Min 12 kuadrat itu jadinya 144 ya, positif ya. Nah, kemudian nih ya, min-nya ditulis aja di sini min, tetap min. Nah, yang kita kalikan 4 kali min 2 berarti min 8. Min 8 kalikan min 17 jadinya 136 ya, sehingga D-nya sama dengan 144 dikurangi 136 sama dengan 8. Nah, kalau udah ketemu nih D-nya 8, kita masukkan ke rumusnya ya, sehingga YP sama dengan min 8 per 4 kalikan min 2 ya. Berarti sama dengan min 8 per min 8 sama dengan 1 ya. Ini ketemu ya nilai optimum dan sumbu simetrinya. Oke, itu saja untuk awalan ya. Kita mengidentifikasi dulu fungsi kuadrat, bagaimana bentuk grafik-grafiknya gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa hubungin Ustadzah ya, silahkan. Dan selamat belajar, semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.